Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tablet yang cukup murah dari Huawei dengan harga 2 jutaan. Tapi Huawei nggak bikinnya asal-asalan karena desainnya cukup menawan dengan fitur yang bisa bikin ketagihan. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei MatePad T10. Kalau dari segi angka, ini adalah penerusnya tablet entry level dari Huawei sebelumnya, yaitu Huawei MatePad T8. Nah, Huawei MatePad T10 ini dibanderol dengan harga normal 2,3 juta. Cuman di JD lagi ada promo, cashback 400.000, jadi harganya itu menjadi 1,9 juta aja, plus free video platinum account selama 3 bulan. Nah, untuk unit yang saya pegang ini adalah unit yang dipinjami sama Huawei. Emangnya apa bedanya? Bedanya adalah di bagian sini ya. Jadi ada tulisan not for sale seperti ini. Nah, untuk memori internalnya 32GB, RAM-nya 2GB, varian warnanya ini Deep Sea Blue. Dan untuk chipsetnya, Huawei MatePad T10 ini menggunakan Kirin 710A dengan GPU-nya pakai Mali G51. Terus bedanya lagi untuk unit yang saya pakai ini sepertinya adalah unit kayak unit sampel aja ya, karena di dalam paket pembeliannya itu nggak ada apa-apa. Jadi kosong seperti ini ya, bener-bener kosong, cuma tabletnya aja. Cuman saya udah tanya kepada pihak Huawei kalau misalkan versi retail seperti apa. Versi retailnya itu lengkap, jadi kalian bakalan dapat user guide, bakalan dapat Type-C, kemudian dapat adapter juga. Jadi layaknya kalian beli tablet. Dan sekarang kita bahas mungkin dari segi desain Huawei MatePad T10 ini ya. Dan untuk harganya yang di bawah 2 juta, saya pribadi suka banget dengan desainnya karena terlihat elegan ya, nggak terlihat kalau dia di bawah 2 juta gitu, karena desainnya simple, elegan, dan minimalis banget. Jadi logo Huawei-nya sekarang kecil aja, dan yang paling saya suka adalah kameranya yang ada di sini. Jadi seolah-olah kameranya ini menyambungkan antara casing yang bagian bawah yang menggunakan material aluminium dan casing yang bagian atas menggunakan plastik polikarbonat. Jadi kayak kancing baju gitu ya. Dan untuk kameranya ini memiliki resolusi 5 megapiksel. Kemudian di bagian kanan terdapat volume up and down, ada tombol power, dan juga ada lubang mic. Di bagian bawah di sini terdapat konektor Type-C, ada audio jack, dan juga ada speaker. Nah, di sini ada slot. Cuman slotnya ini hanya untuk slot micro SD. Jadi Huawei MatePad T10 ini adalah Wi-Fi only karena dia tidak ada slot SIM card, tidak support SIM card, tidak support LTE. Kemudian di bagian kirinya kosong, di bagian kanannya terdapat speaker lagi. Dan yang menarik untuk sebuah tablet yang bisa dibilang entry level ya, murah, harganya 1,8 juta, dia memiliki stereo speaker yang disertifikasi sama Harman Kardon. Nah, biasanya kalau di laptop yang ada Harman Kardonnya itu adalah laptop yang mahal-mahal. Oke, jadi sekarang lanjut, mungkin kita bahas dulu untuk berat dari Huawei MatePad T10 ini. Dan untuk bobotnya itu 427 gram. Sekarang kita bahas untuk dimensinya dulu. Jadi dimensinya dia memiliki panjang 240, 159 dengan ketebalannya 7,9 mm. Nah, di bagian depannya ini terdapat selfie kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Cuman sayangnya untuk frame bagian depannya ini menurut saya masih cukup tebal ya. Cuman enaknya frame yang tebal seperti ini, kalau misalkan kalian lagi streaming kemudian kalian pengen mengistirahatkan jempol di bagian frame, itu nggak mengganggu streamingnya, jadi lebih enak aja. Terus sekarang mungkin kita bahas masalah performa ya. Dan untuk performanya ini sudah saya coba untuk pakai Antutu. Nah, tapi sayangnya untuk Antutu ini udah saya coba berulang-ulang, tapi ketika 50% dia kayak keluar sendiri. Sebagai gantinya kita akan coba pakai Geekbench 5. Dan untuk Geekbench 5 performa single core-nya itu 294 dan multi core-nya 1092. Sekarang langsung aja ya, mungkin kita coba. Kalian pasti penasaran apakah tablet entry level di bawah 2 juta dengan Kirin 710A dari Huawei ini bisa digunakan untuk bermain game? Jawabannya ya pasti bisa. Cuman settingannya ada di mana? Nah, jadi pertama kita coba dulu di game PUBG Mobile. Dan hasilnya di game PUBG Mobile dia mendapatkan settingan smooth sampai mentoknya itu di high, dan XD bisa high juga, XDR itu belum support. Dan kita coba juga apakah dia memiliki sensor gyro ya. Buat kalian yang mungkin selalu nanyain, bang ada sensor gyronya nggak? Langsung aja kita coba ke always on seperti ini. Sets. Oh, sayangnya dia tidak memiliki sensor gyro ya.
Jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan kita gunakan untuk bermain game PUBG. Dan yang menarik lagi ya, dengan harga di bawah 2 juta, panelnya ini udah pakai panel IPS LCD, dimensinya cukup besar juga. Jadi kalau misalkan kalian main PUBG dengan 4 jari seharusnya bisa. Dimensinya ini 10,1 inch, resolusinya pun 1200 kali 1920. Dan sekarang karena saya penasaran ya dengan audio dari Harman Kardonnya ini, jadi sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk kualitas layarnya ini kalau misalkan kita gunakan untuk streaming YouTube dengan lagu yang jedam-jedum. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya bassnya nggak terlalu terdengar sih ya. Jadi lebih ke suara balance gitu. Nah, dan sayangnya untuk posisi speakernya ini dia ada di bagian sini. Nah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita main game, nah agak ketutup. Saya itu suka kalau speakernya ada 4, misalkan ya quad speaker 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi kalau misalkan saya main game nggak pakai headset itu nggak ketutupan. Dan sekarang kita coba untuk sensor multitouch-nya nih. Biasanya untuk tablet-tablet yang di bawah 2 juta itu kan paling 5 lah. Apakah Huawei ini bisa 10? 10. Nah, jadi untuk multitouch-nya dia sudah bisa menginput semua jari kalian lah istilahnya, 10 jari itu bisa ke input langsung. Karena untuk tablet yang ukurannya besar 10,1 inch kalau misalkan cuma support 5 menurut saya ya agak kurang sih ya. Dan untuk sensor-sensornya banyak yang absen ya. Jadi gyronya nggak ada, pressure sensor nggak ada. Yang ada itu cuman accelerometer dan juga flashlight, itu aja. Terus kalau untuk kualitas layarnya digunakan untuk streaming YouTube sih menurut saya nggak masalah ya. Untuk sebuah tablet 10,1 inch dengan harga di bawah 2 juta menurut saya kualitasnya masih oke banget. Jadi kalau kita lihat dari viewing angle yang berbeda itu nggak ada perubahan karena memang dia menggunakan IPS LCD. Sekarang lanjut ke Netflix karena sering banget pertanyaan untuk di RM info di Netflix ini. Dan sayangnya untuk Huawei ini masih ada di Security Wideband L3. Jadi belum support Full HD. Cuman walaupun belum support karena layarnya 10,1 inch, mungkin sekarang langsung aja kita coba untuk nonton Netflix, film apa aja deh terserah ya, sepencetnya saya. Dan kira-kira seperti ini kualitasnya kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix. Ya walaupun belum Full HD tapi masih oke lah ya, nggak terlalu pixelated. Oke, jadi sekarang lanjut ke bagian kamera. Karena tablet itu kan di masa pandemi seperti ini, menurut saya yang paling penting adalah kamera. Karena mungkin kalau misalkan kalian pakai HP kan sebesar-besarnya layar HP paling ya di bawahnya 7 inch. Jadi kalau tablet kan bisa 10 inch. Jadi kalau WFH pakai tablet itu bisa lebih lega gitu ya. Kita bisa lihat lawan kita itu lebih besar gitu karena dimensi layarnya lebih besar. Dan sekarang kita coba untuk kualitas. Wih, kamera depannya menurut saya masih cukup oke ya, walaupun resolusinya ini cuma 2 megapiksel. Sekalian aja kita coba untuk mic-nya, jadi kita move ke video. Dan ini adalah kualitas dari kamera depan Huawei MatePad T10. Untuk resolusi kamera yang 2 megapiksel menurut saya masih oke banget nih. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk WFH masih oke. Cuman masih ada beberapa noise yang terlihat. Di sini ada noise, di daerah muka saya ada noise, tapi masih cukup terlihat gitulah. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk webcam, untuk conference call masih nggak malu-maluin gitu. Nah sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Dan ini adalah kualitas video kamera belakangnya ya. Itu si Tomo lagi kedinginan karena ini kan lighting terang banget ya. Kalau saya di bawah sini panas, jadi saya pakai AC dan yang bagian sana kedinginan. Nah itu lagi mau rakit PC, tunggu aja kontennya. Dan kira-kira seperti ini kualitas kamera video 5 megapiksel di Huawei MatePad T10. Sekarang lanjut ke sektor baterai. Nah untuk baterainya ini sebenarnya untuk ukuran tablet menurut saya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dengan kapasitasnya 5100 mAh. Cuman mengingat harganya di bawah 2 juta, menurut saya 5100 mAh ini jadi terlihat besar. Karena harganya entry level. Dan dia fast charging 10 watt. Jadi lumayan nggak sebentar ya untuk ngecasnya. Jadi di sini kalau kalian lihat 0029 itu 60%. Dan kalau misalkan saya lanjutkan nih ya, dia fullnya itu 123. Jadi 60% ke 100% itu sekitar 1 jam 23 menit.
Terus kalau untuk daya tahan baterainya menurut saya awet ya. Jadi saya ngecas ini 2 hari sekali lah. Nggak 1 hari langsung ngecas gitu, enggak. Atau mungkin karena EMUI 10-nya yang ringan, Android 10-nya yang ringan, atau chipsetnya Huawei yang memang hemat daya ya. Dari dulu Huawei itu chipsetnya kayak efisien banget gitu. Terus kalau misalkan kita tarik dari atas untuk lihat Note Quick Center-nya ini, ada dark mode dan juga ada e-book mode, dan dia juga sudah memiliki sertifikasi untuk eye comfort. Terus spesialnya Huawei MatePad T10 ini dia juga memiliki kid corner, jadi buat kalian yang punya adik, punya anak dan pengen menjaga agar mereka tidak FF-an terus ya, kalian bisa pakai yang aplikasi kid corner ini. Terus terakhir yang paling saya suka, ini hampir semua Huawei sih ya, nggak MatePad T10 ini aja. Cuman yang saya kaget ternyata di entry levelnya juga kebagian. Jadi dia memiliki ekosistem atau sistem yang benar-benar memudahkan kita untuk transfer file. Yang bisa kalian pelajari di bagian aplikasi yang namanya Tips. Nah di sini mungkin sebagai contoh aja. Jadi kalian bisa mengambil data dari tablet ini ke komputer tanpa menggunakan kabel, pakai local network. Kemudian kalian juga bisa printer dari jarak jauh pakai local network, pakai WiFi juga. Terus juga ada acoustic booster untuk mic-nya biar suaranya itu kerasa lebih nyaman. Terus ada one app to account atau biasanya kalian itu taunya mungkin dual space ya. Ya sama aja seperti itulah. Terus juga ada free file transfer. Kalau misalkan di brand sebelah ada namanya AirDrop, ada Google Nearby ya, hampir mirip-mirip seperti itulah. Intinya sih untuk pindah data jadi lebih enak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Huawei MatePad T10 kali ini yang dibanderol dengan harga, kita ambil harga normal atau harga promo nih. Harga promonya aja deh ya, 1,899 atau kita bulatkan 1,9 juta. Dan untuk sebuah tablet di bawah 2 juta, kelebihannya menurut saya pertama adalah desainnya. Entah kenapa saya suka banget desainnya itu kayak nggak pantas ada di tablet 2 jutaan gitu. Karena desainnya menurut saya minimalis, elegan dan terlihat mahal. Terus kelebihan lain, dia sudah memiliki dual stereo speaker yang disertifikasi sama Harman Kardon. Dan untuk kameranya walaupun selfie kamera 2 megapiksel tapi menurut saya masih oke banget untuk kegiatan WFH kita. Terus performanya PUBG dia bisa smooth dan high. Jadi ya masih oke lah untuk kelas harganya. Kekurangannya mungkin adalah framenya yang lumayan tebal. Terus baterainya kalau secara kapasitas sih nggak terlalu besar ya, 5100 mAh. Cuman kalau dari segi daya tahan baterai yang saya rasakan dia ini awet banget. Jadi ini antara chipsetnya yang hemat daya atau EMUI-nya yang ringan. Dan kekurangan lain tentu mungkin kalian udah pada tahu kalau Huawei ini belum ada, atau ya kita anggap aja belum ada ya, karena semoga ke depan ada. Jadi belum ada GMS-nya. Jadi untuk mengakalinya atau solusinya kalian bisa downloadin app-app ini di Huawei Apps Gallery. Dan yang paling saya suka sih untuk mengakali biar orang lupa pakai GMS, ada aplikasi yang namanya Petal Search. Nah, Petal Search ini walaupun aplikasinya tidak ada di HMS, kalian bisa download melalui Petal Search ini dan aman karena Petal Search juga berfungsi untuk mencarikan kalian aplikasi yang aman di internet. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Stebri and see you on the next video. Bye bye.